sore, selamat malam, Julian, Bu Eti, Shalom. Selamat malam, Pak Aja. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Ya, semua sehat ya. Gimana kabarnya? Mulai urut aja dari Pak Harda. Bagaimana kabarnya Pak Har? Kabarnya puji Tuhan sehat. Tiap hari ada saja aktivitas yang bisa saya lakukan untuk melayani Tuhan. Baik itu karena melayani Tuhan sekarang juga stay at home, bisa dilakukan di rumah. Gitu, Pak. Ya. Baik. Bu Eti, apa kabar? Baik, Pak. Semuanya masih dalam kendali Tuhan. Oh, amin. Ya. Oke. Julian, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya selalu baik. Oke, amin. Ya. Shalom. Baik juga. Shalom sudah lulus ya? Sudah lulusan ya? Iya dong. Oh iya. Selamat ya. Dan corona. Terima kasih. Angkatan Corona. Angkatan Corona ya? Angkatan Corona. Oke. Ya, teman-teman, ini jadi kesempatan kita untuk ketemu teman-teman remaja. Kami mau tanya, selama 2 bulan kondisi COVID ini, bagaimana teman-teman beribadah? Lian dulu, Lian. Ya, ibadahnya otomatis kan lewat live streaming. Ya. Sesuai jamnya tetap ibadah sesuai jam. Oke, jam 9 ya? Ikutnya yang jam pagi, setengah 7. Pagi. Ikut yang mana? Di gereja mana? Nggak apa-apa. It's okay. Nah, kalau jam setengah 7 ikut GKI Ngupasan kadang. Kadang ikut yang GKI Diponegoro, kadang ikut gereja lain juga, kadang nyebrang. Tapi sehari 3 gereja gitu. Wih, luar biasa ya. Dengan corona ini bisa 3 kali kebaktian ya. Kalau shalom. Kalau shalom. Kalau aku ya bersama sih. Jadi ya hari Minggu ikut kebaktian ya GKI Ngupasan sih masihan. Terus ya setiap hari ngikutin kayak renungan-renungan yang dikasih gitu. Oke. Ya gitulah. Iya. Kira-kira ibadah seperti itu menolong nggak buat kalian? Apa yang dirasakan ibadah seperti itu? Live streaming, ya. Boleh nggak diceritain? Lian boleh cerita nggak? Apa yang dirasakan? Menolong banget ya, terutama kan supaya kita bisa tetap ngerasain ibadah dimanapun kita berada. Itu kayak dikasih tontonan persis kayak ibadah pada aslinya. Terus juga bisa nyoba ibadah di tempat lain atau di GKI lain yang mungkin kita pengen tahu liturginya berbeda, cara penyampaian ibadahnya berbeda juga. Bisa lebih paham. Oke, Lian. Shalom, apa yang dirasakan ibadah live streaming itu? Dirasakan ya. Beda. Ya kayak apa ya? Kayak merasa ya beda biasanya yang bareng-bareng. Iya. Rasanya yang pelayanannya bareng-bareng. Ini tuh kayak berasa sendiri ya walaupun sama keluarga juga sih. Iya. Tapi ngerasa sepi gitu. Oke. Masih kontak nggak sama teman-teman remaja di GKI Ngupasan selama 2 bulan ini? Masih rutin sih. Rutin ya? Lumayan rutin. Kadang kan kalau di grup, kan kalau yang kelas 9 kan itu ada kayak grup sendiri. Ya. Nah, itu biasanya kita juga nge-share firman Tuhan, yang di-share juga dari pendeta-pendeta gitu. Ya. Terus ya kadang kita nanyain kabar gitu. Ada grup ya? Ada grup remaja? Ada, dari kalau yang lain itu yang angkatan berapa ya? Angkatanku ke atas kayaknya. Oh. Kalau Lian juga ada di grup remaja? Ada. Oh, ada. Angkatannya beda. Apa, Bu? Angkatannya beda mereka. Angkatannya beda. Ya. Kelas berapa? 8?
Lian kelas berapa sekarang? Kelas 10. 10. Kelas 10. 10 ya. 10. Oh iya, iya. 10. Kelas 1 Mesti SMA. mikir ya. Mikir. Kelas berapa? Saya kelas 10 kelas piro? 6, 3, 1 ya. Kelas 1 ya. Kayak zaman kita dulu, ya. Bu Eti mau tanya sesuatu sama anak-anak? Ya, aku mau tanya Shalom. Kalian tuh kan di remaja biasa ibadah dengan liturgi yang berbeda gitu ya, dengan tepuk tangan dan lain sebagainya gitu. Terus ketika ikut ibadah live streaming yang dengan liturgi umum di GKI Ngupasan itu, gimana perasaanmu, Lum? Ya, Lum. Perasaannya sih ya biasa aja sih, tapi karena kan juga sering juga ngikutin ibadah di Ngupasan secara umum, bukan yang komisi gitu. Jadi ya udah terbiasa sih. Cuman ya itu agak agak merasa aneh dikit gitu loh kok di rumah gini. Okay. Terus ya selama 2 bulan ya lama-lama juga biasa sih. Ya, gitu ya. Kalau kan kemarin tuh ibadah live streaming kita itu kan ada satu ibadah yang seperti ibadah remaja ya. Itu rasanya berbeda gitu nggak menurut kamu, Julian? Iya, berbeda banget gitu. Kayak lebih, ya mungkin lebih kenal orang-orangnya ya yang tugas. Terus lebih senang gitu, lebih suasananya lebih kayak ceria. Oh, gitu ya. Mari, silahkan. Bahar, monggo Bahar. Oh iya, kalau di antara remaja itu pada saat COVID seperti ini ya, ini kan saya melihat kalau orang-orang yang sepuh-sepuh, orang-orang tua itu, kadang-kadang kan ada rasa khawatir gitu ya. Rasa khawatirnya mungkin ya ada yang gede, ada yang cuek-cuek. Nah ini saya pengen ngerti nih, adik-adik ini remaja ini menanggapi adanya coronavirus ini kayaknya apa sih itu jangan-jangan beneran atau enggak gitu, rasanya gimana di sudut pandang anak-anak remaja ini menganggap corona itu sesuatu yang takuti atau bagaimana pendapatnya, terutama di dalam berrelasi dengan pelayanan yang ada. Ya, mari, Shalom. Nanti baru Lian. Kalau aku sih sebenarnya takut tuh dalam artian pengen pelayanan di luar, pengen ibadah di luar, tapi kepikirannya tuh aduh kok ini kumpul-kumpul ya, ntar kalau bubar gimana, kan juga kasihan yang lain. Kalau misalnya kita yang bawa terus nanti mereka yang kena kan juga nggak enak, terus malah jadi semuanya juga kena, bukan jadi berkat lagi malahan. Terus ya gitulah, kayak merasa bingung sendiri juga sih harus gimana. Oke. Lian. Iya, aku juga mungkin pikirannya sama kayak Kak Shalom. Kalau misalnya tugas pelayanan di gereja dalam kondisi kayak gini, misalnya mungkin kitanya taat, kitanya jaga jarak sama orang lain, tapi mungkin ada orang yang lain yang kangen sama kita, terus ingin dekat ke arah kita juga agak takut, kita jadi pembawa virus ke orang lain itu yang nyebarin virus ke kita. Ya, tapi semua bakal aman kalau kita semua taat sama peraturan. Jadi nggak gitu ya. kenapa-napa. Nah, selama ini ada ini enggak? Jadi kan teman-teman ini mendengarkan info update-nya kan dari media sosial yang official gitu ya. Selama ini kehadiran gereja bagi teman-teman ada nggak di pandemi seperti ini? Artinya ada kakak pembimbingnya atau dari siapa, atau ibu pendampingnya itu memberitahu nggak, atau ini loh kamu begini, nggak usah takut, seperti itu, kayak gitunya ada nggak, atau kebingungan nyari sendiri, loh ketemu hoax lagi misalnya, seperti apa ini? Kalau dari aku
apa ya, kalau dari kakak pembimbing sih jarang sih kalau yang kayak gitu. Apalagi kalau dalam grup itu kayak merasa sepi gitu. Nah, tapi ya terus kayak ya otomatis kan kalau dari grup kan kita harus nyari info lain. Nah, terus kalau apa namanya kalau ya kita nyari info lain, kalau di grup kan juga apa sepi, jadi orang tuh kayak sungkan gitu loh ngomong untuk update info lah atau saling menguatkan tuh jarang. Tapi kita juga berusaha untuk melalui media sosial Instagram kan ada tuh IGR. Nah, melalui situ kita berusaha untuk nguatin satu sama lain melalui pos-posan dan lain sebagainya. Oke. Julian gimana? Iya, juga gitu. Kalau misalnya mau nge-share sesuatu atau mau ngasihkan di grup itu seringkali kan emang nggak ada yang bales ya. Jadi kayak sedih gitu, udah ngirim sesuatu yang menginspirasi gitu, tapi nggak ada yang komen. Nah, terus makanya sama pembimbing juga ada inisiatif membentukkan Instagram KR gitu. Itu penting banget sih, bagus banget. Jadi kita semua bisa lebih terhibur, lebih tetap berasa akrab walaupun nggak pernah ketemu lagi. Oh, ya. Lewat Instagram ya? Iya. Lewat Instagram. Apa yang dilakukan di Instagram remaja? Membuat ada video TikTok gitu tentang kegiatan sehari-hari anak remaja, tapi versi lucu, ada versi yang serius. Oh. Siapa yang serius biasanya? Julian. Oh, Julian. Julian kan ini Pak, cita-citanya jadi pendeta. Oh, oke. Kita doakan. Amin. Tapi jadi pendeta kan nggak harus serius banget ya Pak ya? Nggak harus. Aja nggak pernah serius. Bawaan lahir ya. Iya. Baik, ya menarik ya. Saya mau tanya, mau dengar dari teman-teman remaja. Buat kalian dalam situasi seperti ini, Tuhan itu seperti apa buat kalian? Buat Lian dulu, Lian. Buat Lian, Tuhan itu dalam situasi seperti ini, buat kalian Tuhan itu seperti apa? Justru dari situasi kayak gini yang semakin membuat kita sadar, semakin kita sadar akan keberadaan Tuhan. Jadi kan mungkin ada dari orang tua kita yang berhenti bekerja, mungkin kita lihat situasi di luar, lebih melihat keadaan di luar. Nah, di situ tuh peran Tuhan justru merasa lebih dekat banget. Di saat sebenarnya mungkin orang tua udah nggak bekerja, tapi kita masih dapat berkat dari Tuhan, itu udah rasanya senang banget. Jadi malah berasa hubungannya lebih intim sama Tuhan. Oke. Shalom, bagaimana? Ya, bersama sih. Jadi ngerasa lebih dekat sama Tuhan, apalagi kalau dari pengalamanku aja ya, kayak misalnya waktu lulus kan itu udah masa kayak begini, jadi tuh ngerasa apa ya, pertama tuh sedih, benar-benar sedih, kayak kecewa, kok aku lulus kayak begini. Biasanya yang tahun-tahun kemarin tuh kayak seneng bahagia gitu bisa coret-coret, iya. Tapi sudahnya juga ya. Iya, kan sedih. Iya. Tapi ya dari situ aku ngambil positifnya sih, kayak aku diajarin untuk bersyukur dengan kondisi seperti ini, aku masih bisa diberi kesempatan untuk bisa lulus dan ya bisa lebih dekat sama Tuhan juga dengan cara berdoa dan lebih bersyukur lagi sih, kayak gitu. Oke, Betty. Ya, itu tadi kan hubungannya dengan Tuhan ya. Sekarang saya mau tanya, dengan situasi yang seperti ini itu hubungan dengan keluarga, papa, mama, kakak, adik itu gimana? Apakah jadi zaman dulu masih pergi gitu kan, mungkin dimarahinnya juga cuma ditegur atau dimarahi itu kan sekali, 2 kali gitu. Nah sekarang ini ketemu nih tiap jam, tiap saat gitu. Nah itu gimana Bu? Apakah jadi makin akrab, apa jadi makin aduh mama nih nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kan biasanya gitu, mama yang jadi ini. Gimana Shalom?
Kalau dari aku sih ya hampir sama sih. Mau di luar apa enggak tuh hampir sama. Tapi kalau aku malah ngerasa ada senangnya sih. Karena kan kalau udah lama ketemu, maksudnya dalam arti yang sekarang kan sering ketemu tuh sama keluarga gitu. Itu kayak rasa kayak dimarahin, banyak sedihnya, tapi senangnya juga banyak. Oh, gitu ya. Iya. Ya? Kalau dari aku sendiri kan emang merantau ke Jogja, mamah sama adik di Magelang, jadi di Jogja cuma sama papa. Nah itu otomatis kan seringkali buat aku kangen, apalagi di Jogja juga pulang ke rumah tuh kayak numpang nginep doang gitu. Pulangnya udah malam-malam, ada acara di luar, ikut les, jadinya ya sampai rumah malam numpang tidur, jadi kayak kurang memahami satu sama lain. Awal-awal liburan ini mungkin agak sering berantem, tapi makin lama itu makin berasa harmonis, sampai sekarang tuh udah nggak pernah berantem sama sekali. Karena udah saling memahami, ternyata oh gini ya sifat orang tua kita, aku gini. Jadi kayak udah saling melengkapi banget. Iya, benar. Iya. Oke. Menarik ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Lian sama Shalom. Apa yang dilakukan kalau dalam sehari harus keluar gitu? Keluar itu biasanya untuk apa? Lian. Kalau aku keluar, misalnya dalam kondisi corona ini ya Pak, Ya. intinya keluar cuma beli bahan-bahan kue, karena aku suka buat kue sama bahan-bahan buat masak lainnya, jadi cuma keluar beli itu aja sih, nggak kemana-mana. Oke. Itu aja nyetok untuk berapa bulan. Iya. Atau Shalom, keluar kemana biasanya? Hampir sama. Oh, gitu Hobi ya? kita hampir sama. Oke. Jadi keluar ya paling beli bahan-bahan masak, terus ya kayak apa keperluan ibu juga kayak misalnya macam-macam sih sebenarnya, tapi lebih ke bahan pokok sih beli gitu. Setelah itu ya nggak keluar lagi ya rumah. Keluar depan rumah doang sih. Oke. Ya. Oke, Tapi hebat loh ya Pak Hadian ya. Iya. Anak-anak muda tuh maksudnya sekarang banyak yang hobi masak gitu loh. Jadi saya malu. Betul, bagus itu. Saya malu. Yang luar biasa, betul. Iya. Oke. Ya, terima kasih, ini banyak berkat yang bisa diceritakan. Kita bisa menyapa teman-teman remaja. Ya, saya rasa begitu dulu. Recordnya nanti kita nggak cukup waktunya cuma 40 menit. Tapi nggak apa-apa. Jadi percakapan awal yang menarik ya. Ternyata berkat yang dirasakan anak-anak remaja. Bisa bikin kue, wah ini kita tunggu kuenya ini ya. Luar biasa. Semoga corona selesai, kita dapat kue dari Julian sama Shalom. Langsung open PO ya. Iya, open PO. Ya, gitu dulu ya. Saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Ya.